Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya hadi, ya alim, ya khabir, ya mubin, ya wali, ya hamid, ya qawim, ya hafid. Anak-anakku, mahasiswa, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang saya cintai, pembelajaran daring pada pertemuan sekarang pada MK Rencana dan Strategi Pembelajaran PAI, yaitu pembelajaran afektif. Pembelajaran afektif ini tidak terlepas dari 3 unsur. Yang pertama, penanaman nilai, bisa juga sikap. Jadi ada penanaman nilai. Kemudian yang kedua, berperilaku baik. Dan yang ketiga, tidak bertentangan dengan norma. Artinya pembelajaran ini kaitannya nanti dengan mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan, materi yang sudah dipelajari, terrealisasi, terimplementasi pada kehidupan sehari-hari. Dan apa yang sudah dilakukan ini dengan sikap tadi itu tidak melanggar dengan norma yang ada. Hal itu bisa dilakukan dengan didukung 4 faktor kepatuhan terhadap nilai. Yang pertama, normativis. Normativis ini adalah kepatuhan nilai, kemudian kepatuhan proses tanpa memendudukan norma, dan kepatuhan hasil yang didapatkan. Jadi yang dimasuk normatif di sini yaitu adalah orang memahami suatu ilmu itu secara tekstual. Artinya dalam bahasa Jawanya saklek. Contohnya, ketika pelajar mempelajari tentang zakat, wa atuz zakata, berilah zakat. Makna zakat di sini ini hanya sekedar zakat yang sesuai dengan rukun Islam. Artinya ditunaikanlah zakat itu ketika seseorang sudah mencapai nisabnya, ketika sudah seseorang itu sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan dalam Islam. Ternyata di dalam kajian lain, zakat itu bukan berarti ketika kita sudah mempunyai harta yang sesuai dengan aturan atau mempunyai binatang ternak yang sudah mencapai haulnya baru kita melakukan zakat. Zakat di sini bisa juga diartikan adalah ketika kita punya mata, apa yang bisa kita berikan zakat mata ini kepada orang lain, yaitu mata digunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Apa yang kita zakatkan dari telinga ini, maka kita zakatkan telinga ini adalah untuk mendengarkan yang baik. Termasuk contohnya apabila mulut ini kita zakati, maka berilah zakat dengan cara memberikan ajaran terhadap orang lain. Nah, kalau dikaitkan dengan normativis, maka tadi penanaman nilainya nanti akan terjadi sesuatu yang dogmatis. Artinya saklek tadi memandang bahwa zakat itu nanti sudah cukup menunggu 1 tahun, atau ketika sudah sesuai dengan kriteria ketika dia bisa melebihi 2,5%-nya itu. Padahal nanti zakat bisa berbalik karena harta ini adalah bukan milik manusia, harta milik Allah, maka yang diberikan kepada orang lain adalah 97,5-nya. Yang kedua, faktor kepatuhan tadi adalah integralis. Kepatuhan berdasarkan kesadaran dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Jadi perpaduan antara tekstual kemudian dengan rasional. Bukan hanya secara tekstual, saklek tadi, tetapi juga dengan rasional atau dengan keadaan lingkungan sosialnya. Dan yang ketiga, fenomenalis, berdasarkan suara hati, atau bisa juga dikatakan bagaimana ketika hati seseorang itu berbicara maka dengarkanlah. Jadi nanti ada integrasi antara akal
kolbu dan nafsu. Dan yang terakhir hedonis, kepatuhan berdasarkan kepentingan diri sendiri. Jadi di sini kalau 4 faktor tadi kepatuhan ini adalah disesuaikan dengan normatif, integralis, fenomenalis, dan hedonis, maka akan terjadi pembelajaran afektif yang berdasarkan dengan aturan agama juga dengan aturan norma lingkungan yang ada. Kemudian proses pembentukan sikap itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan pembiasaan. Ketika anak dilahirkan dalam lingkungan yang mendukung dirinya untuk tumbuh dan berkembang kepada hal yang cenderung aktif atau kepada sesuatu yang baik, maka dia akan tumbuh dan berkembangnya ke arah sana. Tetapi ketika anak itu dilahirkan kemudian dibesarkan dalam lingkungan yang tidak menguntungkan baginya atau diajarkan kepada sesuatu yang kurang baik, maka dia akan cenderung bersikap kepada yang kurang baik itu. Kenapa? Karena yang kedua adalah bahwa proses pembentukan sikap juga bisa dari modeling. Jadi setelah pembiasaan tadi modeling. Modeling itu adalah bagaimana anak tadi melihat perilaku, melihat sikap dari orang yang dianggap dijadikan sebagai modelnya. Kalau di dalam keluarga adalah orang tuanya. Ketika pembentukan karakter ini dari kecil, kemudian orang tuanya memberikan contoh dari yang sering marah, sering membentak, sering berbohong, maka tidak terlepas contoh-contoh tadi akan direkam, kemudian dia mengimplementasikan itu. Nah, pembiasaannya inilah, berikan pembiasaan yang baik agar menjadi model yang baik, kemudian ditiru atau di copy paste sama anaknya menjadi sesuatu yang lebih baik daripada orang tuanya. Selanjutnya yang terakhir yaitu model pembelajaran afektif adalah yang pertama konsiderasi. Konsiderasi yaitu mahasiswa bersifat egois sehingga siswa didorong untuk lebih peduli. Jadi ada sesuatu potensi yang pada diri manusia. Kalau kita menggunakannya adalah nafsu itu mutmainnah ke bawah, ada nafsul amarah, ada nafsu pertama adalah nafsul amarah, kemudian ada nafsul lawamah, kemudian mulhamah. 3 nafsu ini adalah nafsu yang posisi saya katakan adalah yang kurang baik. Kalau mutmainnah adalah posisi nafsu yang sudah berada di tengah-tengah. Kemudian rodiyah, mardiyah, dan kamilah adalah yang sudah melewati itu. Jadi ketika orang itu sudah ada pada dirinya nafsu yang kurang baik, contohnya nafsu amarah, maka di sini punya sifat egois yang memupuk pada dirinya untuk tetap menjadi pemarah. Ketika selalu dipupuk terus, tidak adanya pembelajaran afektif, maka seseorang tadi timbullah rasa untuk tidak peduli. Dengan adanya model pembelajaran afektif, seseorang itu disuruh menjadi konsiderasi supaya apa? Supaya disuruh menjadi orang yang peduli sosialnya. Kedua, klarifikasi nilai. Pendekatan mengajar dengan pertanyaan. Pembelajaran atau model pembelajaran afektif ini bisa dilakukan dengan klarifikasi nilai, yaitu seorang guru memberikan suatu pertanyaan, baik itu berada di awal, di tengah, ataupun di akhir, untuk mengukur sampai batas mana kemampuan anak dalam memahami materi atau pengetahuan yang sudah diberikan, yang nanti tujuan dari materi tadi itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, model pembelajaran afektif juga bisa menjadi pengembangan kognitif, mengembangkan nilai moral secara kognitif. Jadi pengetahuan tadi yang sudah didapatkan kemudian dia lakukan atau dikerjakan, diimplementasikan dengan sikap. Contohnya sikap jujur. Jujur itu tidak boleh bohong. Bohong artinya apa? Menutupi sesuatu yang harusnya dikatakan maka tidak dikatakan. Nah, ketika sudah tahu tentang arti jujur tadi, maka seseorang tadi itu mengimplementasikan nilai jujurnya. Dengan mengimplementasikan hal tersebut, maka dia sudah melewati masa kognitifnya, kemudian dia beralih kepada masa afektif. Disinilah pentingnya bahwa pembelajaran afektif ini mensinergikan antara pengetahuan yang didapat kemudian diimplementasikan dengan perilaku atau dengan sikapnya, sehingga terjadi integrasi pengetahuan tadi menjadi suatu ilmu. Anak-anakku, apakah
pembelajaran afektif ini sesuai dengan teori Bloom, silahkan kerjakan tugas pada materi ini, kemudian berikan contohnya, analisis dari teori Bloom dengan pemahaman yang kamu dapatkan. Sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.